sampai pada titik ayamnya menang, ayam jago ini, maka itu sudah dianggap hubungan itu tidak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini yang jomblo udah menemukan pasangannya, yang lagi kesusahan sudah menemukan solusi, sehingga malam ini bisa mendengar cerita dari Juli Pro lagi. Malam ini saya akan bercerita lagi tentang, ini adalah requestan dari komenan yang ada di video sebelumnya, bisa dicek di sini. Itu video yang membahas tentang ilmu yang terlarang di Lombok ini. Jadi di situ di request tentang sebuah tradisi yang sangat unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Ini mungkin tradisi yang satu-satunya masih ada sampai sekarang dan mungkin hanya ada di desa ini saja. Nanti kalau ada di desa lain tolong komen di kolom komentar. Mungkin ada di desa-desa yang lain yang menerapkan sistem tradisi seperti ini. Ini adalah tentang tradisi ngumbuk. Tapi sebelum kita ke tradisi ngumbuknya dan di mana tempat masih berlangsungnya tradisi itu, sedikit saya akan bercerita tentang akhir dari ngumbuk ini, yaitu tentang merari yang merupakan adat istiadat atau tradisi kita yang terjadi sekarang. Yang sering kita dengar mungkin banyak sekali cerita tentang kawin dini di Lombok ini. Belum saatnya menikah, sudah menikah. Ini juga terjadi kemarin, yaitu pernikahan dini yang kalau tidak salah baru kelas 1 SMP sudah menikah. Tapi sebenarnya kalau kita mengetahui sedikit adat istiadat yang terjadi di Lombok ini, mungkin tidak akan terjadi kawin dini maupun kawin cerai, karena yang terjadi sekarang antara kawin dini sama kawin cerai ini sering dan marak terjadi di sini, dan ini merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu mengenai adat istiadat dari proses merari itu atau proses nikah itu, mungkin kita akan sedikit berpikir untuk menjudge Lombok ini sebagai desa yang kuat sekali kawin cerainya. Yaitu saya mulai dari tradisi merari yang sebagai salah satu sebab dari sekian banyak penyebab maraknya praktik pernikahan dini maupun kawin cerai. Sekali lagi, kalau kita mengerti tentang adat atau proses dari merari itu, mungkin kita akan sedikit berpikir sekali lagi untuk bagaimana memutuskan tentang merari itu. Sebenarnya teman-teman semuanya, ada 4 tahapan sebenarnya yang ada di Lombok ini sebelum ke proses merarinya, dan kita akan bahas itu mengenai bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi sebelum terjadinya merari itu. Ada banyak tahapan yang dulu sebenarnya ini diterapkan dan menjadi salah satu adat istiadat kita dalam proses dari merari itu. Yang pertama adalah namanya midang. Ini bahasa Lomboknya midang. Bahasa nasional kita adalah ngapel. Midang itu adalah diartikan sebagai ketika si laki-laki ini datang ke rumah dari si gadis pujaan hatinya. Dia datang ke situ. Misalnya ada seorang pemuda yang naksir sama seorang cewek, ini dia datang ke rumahnya. Itu adalah proses yang pertama yang disebut sebagai midang atau ngapel. Nah, proses yang kedua adalah nemin namanya. Nemin ini atau saya artikan sebagai ketika si perempuan menerima, atau ketika laki-laki ini datang ke rumah perempuan, si perempuan menerima dari laki-laki ini, menerima di sebuah tempat misalnya yang terbuka atau di luar, yang sekiranya di situ juga disaksikan oleh orang tua dari si perempuan ini, atau kalau tidak ada orang tuanya harus ibunya harus menyaksikan di situ tentang bagaimana prosesnya, proses dari nemin itu. Nah, proses gadis menemani si laki-laki yang datang ke rumahnya itu disebut proses nemin. Nah, di proses nemin ini sebenarnya kalau orang tua jeli di situ, kalau seandainya anaknya belum cukup umur untuk menerima tamu atau menerima pidangan dari seorang laki-laki ini mungkin orang tuanya harus berbicara langsung ke si pemudanya bahwa dengan adat kita belum saatnya lah si perempuan ini pacaran. Nah, di situ mungkin terjadi komunikasi yang baik antara si orang tua dari perempuan ini kepada laki-laki itu bahwa ini belum saatnya untuk dipidang. Dengan komunikasi yang bagus mungkin itu salah satu cara efektif untuk mencegah dari pernikahan dini. Tapi ini menjadi kesalahan kita juga sebagai orang tua, terkadang tidak memantau dari bagaimana perkembangan dan pergaulan anak kita. Ini menjadi PR kita bersama sebagai orang tua untuk bagaimana kita mengawasi ketat dari anak yang kita miliki. Kemudian sesudah nemin, misalnya
perempuan ini sudah cukup umur untuk diapelin sama si laki-laki ini. Maka proses yang ketiga adalah ngumbuk namanya. Ngumbuk itu adalah proses ketika si laki-laki memberi sesuatu kepada si perempuan. Ini ngumbuk namanya. Tapi dikhususkan untuk ketika kita seorang laki-laki memberi sesuatu kepada yang kita sukai, pacar misalnya. Itu disebut ngumbuk. Beda misalnya ketika kita memberi sesuatu kepada teman atau saudara, itu namanya bebeng namanya di sini. Walaupun memang perlakuan sama, yaitu memberikan sesuatu, tapi konteks ke yang kita kenal, ke saudara, ke teman, itu beda namanya dengan ketika kita memberi sesuatu ke si perempuan pujaan hati kita. Itu kita sebut sebagai ngumbuk. Kalau kita memberikan, sekali lagi, memberikan sesuatu kepada teman atau saudara, itu namanya bebeng. Itu namanya di Lombok ini. Nah, kalau sudah ngumbuk, tahap yang keempat adalah berayan. Berayan ini kalau di bahasa nasional itu pacaran. Nah, misalnya sebelum ke berayan ini kan ada 3 tahapan, di mana kalau memang di situ kita sebagai orang tua mengawasi anak kita yang misalnya ini belum cukup umur, kita sekali lagi memberitahu kepada si pemuda yang suka pada anak kita itu bahwa ini belum saatnya untuk dibidang, belum saatnya untuk nemin, dan belum saatnya untuk diumbuk atau diberikan. Nah, kalau ini kita mengerti sebenarnya adat dari tahapan proses pernikahan itu, mungkin tidak ada lagi istilah kawin cerai atau kawin atau pernikahan dini di Lombok ini. Nah, proses pemberayan ini sebenarnya adalah proses yang kalau dulu ini proses yang paling mendebarkan sebenarnya sebagai kita sebagai laki-laki. Bagaimana? Karena kalau pacaran itu bukan hanya persetujuan dari ceweknya, tapi ini juga persetujuan dari orang tuanya. Misalnya si perempuan ini kita tembak atau kita utarakan isi hati kita, kemudian si perempuan ini menyetujui, kita juga harus minta izin ke orang tuanya, kasih tahu bahwa kami pacaran dan anak bapak sudah atau anak ibu sudah suka sama saya juga, jadi kami mau pacaran. Nah, kalau misalnya dirasa orang tua di sana juga dirasa anaknya belum cukup umur, ini akan menjadi pencegahan. Mungkin di sana orang tua bisa ngomong ke si pemuda bahwa ini belum cukup umur, atau tunggu adikmu selesai sekolah dulu, tunggu adikmu besar dulu, atau bagaimana, itu tergantung komunikasi kita sebagai orang tua. Dan untuk kali ini, karena ini adalah requestan dari semeton teman-teman semua untuk bagaimana membahas masalah ngumbuk. Karena sekali lagi mungkin ini adalah satu-satunya adat yang masih terjaga di salah satu desa yang 2 tahun kemarin ditunjuk sebagai desa wisata di Lombok Tengah, yaitu Desa Marong. Jadi di Desa Marong ini banyak sekali tradisi yang unik sebenarnya yang ada di sana. Dari proses midang saja banyak sekali. Jadi midang, ngumbuk itu masih ada di desa. Dan kalau ada di desa lain, tolong komentar di kolom komentar, nanti dikasih tahu desa-desa mana saja yang masih menerapkan tradisi ngumbuk ini. Tapi yang masih terjaga sampai saat ini yaitu di Desa Marong, Kecamatan Praia Timur. Desa ini adalah desa di sebelah selatan Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Tengah, yang sekarang jumlah penduduknya masih 5.840. Kemudian mata pencarian dari warga yang ada di sana sebagian besar adalah masih sebagai petani. Di desa ini banyak sekali hal-hal unik, baik dari budayanya maupun bahkan dari segi bahasanya pun. Walaupun desa kecil yang hanya penduduknya 5.000, di desa ini beda dalam bahasanya atau nada dari bahasanya, bahkan ada bahasa-bahasa yang berbeda pengucapannya walaupun artinya sama. Kita contohkan saja misalnya di desa bagian selatan untuk menyebut kata kecil misalnya. Nah, di sebelah selatannya untuk mengatakan kata kecil itu disebut kode. Kode itu dalam bahasa nasionalnya itu kecil. Nah, di bagian tengahnya untuk mengatakan bahasa kecil menggunakan bahasa kuci, dan di ujung utaranya itu bagian kan kode ada huruf M di belakangnya, kode. Kalau di bagian selatannya kode adakannya, di bagian utaranya bilang kode ada M di akhirnya. Nah, itu keunikan dari desa ini. Kemudian misalnya untuk menyebut kata banyak. Nah, di bagian selatan untuk mengatakan banyak itu adalah penok. Nah, di bagian tengahnya bilang kalau banyak. Nah, di utaranya, di paling utaranya untuk menyebut kata banyak itu adalah lowe. Dari keunikan ini di samping banyak sekali bahasa-bahasa yang dalam satu desa ini berbeda-beda. Bukan hanya penyebutan bahasanya, tapi dalam segi nada bahasanya berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu keunikan yang ada di
Desa Marong, Kecamatan Perai Timur. Di samping ada banyak sekali keunikan-keunikan lainnya yang sampai sekarang memang adat istiadat di sana itu masih kental sekali, terjaga sampai saat ini. Nah, dengan keanekaragaman ini maka jangan kaget juga kalau di Desa Marong ini juga memiliki keunikan dalam segi berpacarannya. Sehingga jangan kaget kalau di desa ini juga gadis dan pemuda memiliki pacar yang bahkan lebih dari 5. Dan ini sekali lagi merupakan sebuah kebanggaan khusus ketika kita memang mempunyai pasangan yang banyak. Misalnya si perempuan memiliki pacar yang banyak, si laki-laki juga punya pacar yang banyak. Ini adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa di desa ini. Walaupun demikian, mereka para pemuda bersaing secara sehat dalam tradisi yang disebut midang, yang merupakan satu tradisi yang tidak boleh dilupakan dan hingga sekarang masih dibudayakan. Yaitu salah satunya yaitu ngumbuk juga. Kalau kita ngapel di sana itu disebut midang dan proses setelah midang itu disebut ngumbuk. Dan kembali saya jelaskan bahwa ngumbuk ini adalah sebenarnya istilah bagi seseorang atau bahasa bagi seseorang ketika kita si laki-laki memberikan sesuatu kepada pujaan hati kita. Entah bentuknya apapun itu. Entah bentuknya apapun, yang penting kita memberi sesuatu kepada si perempuan dari si laki-laki ini yang namanya ngumbuk. Nah, di awal juga tadi sudah saya kasih tahu bahwa kalau kita memberikan kepada teman atau kepada keluarga itu namanya bebeng atau ngasih. Walaupun memang konteks ngasihnya sama, tapi khusus untuk ketika kita memberi sesuatu kepada pacar kita, si laki-laki memberi sesuatu ke pacarnya atau pujaan hatinya, maka itu disebut ngumbuk. Nah, uniknya ngumbuk ini sering terjadi di saat kita memberikan sesuatu ketika mau masuk bulan Ramadan. Jadi kegiatan ini berlangsung memang ngumbuk ini sering terjadi atau terjadinya di memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Karena banyak sekali pacar dari si perempuan ini misalnya, si perempuan ini. Nah, untuk membuktikan bagaimana kekuatan dari masing-masing, kekuatan cinta dari masing-masing pemuda ini, maka si laki-laki harus memberikan atau ngumpuk dengan menggunakan ayam jago. Nah, untuk membuktikan ini nanti ayam jago inilah yang akan diadu dengan ayam jago dari pemberian laki-laki yang lain. Misalnya ada 10 pemuda yang suka sama satu cewek ini, maka 10-nya ini harus memberikan ayam jago atau ayam jantan yang nantinya diadu. Seandainya nanti ada pemuda yang betul-betul mencintai dari si perempuan ini, maka dia akan memberikan ayamnya sampai pada titik ayamnya menang. Misalnya dia memberi sekali satu ayam, terus ayamnya ini diadu sama ayam dari pemberian laki-laki lain misalnya, dan ayam ini kalah, maka ini akan diganti dengan ayam yang lebih kuat lagi sampai dia pada titik ayamnya ini menang. Ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari keseriusan hati seorang laki-laki ini kepada si pujaan hati ini. Tapi misalnya si laki-laki ini hanya sekedar suka saja kepada si perempuan ini, ketika ayamnya diadu dia kalah, ya sampai di situ dia mengakui kekalahannya. Dan dari situ si perempuan ini mengetahui mana yang laki-laki serius dan mana laki-laki yang hanya bermain. Dan itu sekali lagi hanya terjadi di Desa Marong. Kalaupun ada terjadi di desa lain, silakan teman-teman semua komen di kolom komentar. Dalam tradisi ngumbuk, ketika memasuki bulan suci Ramadan ini juga ada waktunya diberikan. Batas akhirnya adalah ketika atau malam pertama bulan puasa. Itu batas akhirnya. Sesudah itu memang tidak boleh memberikan lagi, stop di situ. Sehingga 2 minggu sebelum itu kita sebagai pemuda itu harus mencari ayam yang kuat. Walaupun memang sedikit mahal ayam itu nantinya, biasanya pemuda di sana tidak memperdulikan. Yang penting ayam itu kuat, yang begitu sekali diadu langsung menang. Nah, dari situ juga si laki-laki ini mengetahui berapa banyak laki-laki yang suka sama si cewek ini. Jadi nanti begitu dikasih malam itu dari 2 minggu sebelum hari H dari puasa itu, si perempuan ini juga harus menaruh berapa ayam yang dia dapatkan dari sekian banyak laki-laki ini. Dia harus menaruh di depan rumahnya. Misalnya dia dapat 25 inilah yang akan ditaruh di depan rumahnya. Artinya bahwa ada 25 orang yang suka sama saya. Nah, itu sebagai pemberitahuan juga untuk laki-laki yang lain bahwa ada 25 orang yang suka sama saya. Ada juga si laki-laki nanti memberikan bukan hanya 1 ayam, tapi ada 3, ada 5. Bayangkan kalau 10 orang pacarnya si perempuan ini, jadi kali 5 10 itu udah
udah buat kandang dia di rumahnya. Tapi tidak terjadi seperti itu teman-teman. Ayam ini nantinya akan dipotong oleh si perempuan ini, oleh keluarga si perempuan untuk dibagi-bagi ke warga di sekitarnya. Ini adalah bentuk keakraban juga yang terjadi. Jadi silaturahmi di desa ini dan keikatan kekeluargaan memang masih kuat terjaga sampai sekarang. Walaupun sekali lagi desa ini penduduknya masih kecil, tapi yang uniknya adalah, yang luar biasanya adalah desa ini masih terjaga kekeluargaannya. Silaturahminya terjaga dan masih tertata rapi untuk adat istiadat yang ada di desa ini. Meski sudah lama menjadi tradisi yang turun-temurun teman-teman, yaitu dari kakek-kakek buyut kita dan para tetua di desa, tradisi ini masih terjaga sampai sekarang. Ini adalah sebenarnya, kalau kata orang tua dulu, kalau kita memang mengerti adat istiadat, maka mungkin tidak akan terjadi yang namanya perselisihan, tidak akan terjadi yang namanya perpecahan antara satu sama yang lain. Walaupun memang banyak sekali pertanyaan yang terjadi di desa yang lain. Sekali lagi, kalau ada tradisi ngumbuk ini terjadi di desa yang lain, silakan teman-teman atau teman-teman semuanya komen di kolom komentar. Tapi sebenarnya banyak yang mempertanyakan tentang tradisi ini. Ada yang bilang ini lucu, ada juga yang bilang ini langka. Tapi sekali lagi, ini merupakan tradisi yang kalau kita tahu maknanya, ini kita akan paham kenapa ini terjadi. Dan walaupun ini dianggap sepele oleh orang lain, tapi di desa Marong ini adalah masih dianggap kegiatan ini kegiatan yang sangat sakral, yang harus dikerjakan, yang harus di sana juga bisa dijadikan sebagai pengetesan bagaimana, dan ini juga bisa dijadikan oleh si perempuan ini untuk mengetes apakah laki-laki ini serius atau tidak. Karena jika misalnya si laki-laki ini walaupun dia sudah mengungkapkan perasaan kepada si perempuan ini, kalau pada hari itu dia tidak membawa ayam jago ini, maka itu sudah dianggap hubungan itu tidak serius dan itu hubungan main-main. Dan yang lebih uniknya teman-teman semua, kalau pada hari itu atau bulan itu memasuki bulan puasa ini, di mana proses ngumbuk ini terjadi, kalaupun kita akan memberikan barang yang lain. Jadi walaupun misalnya kita kasih emas, kita kasih pakaian, kita kasih apa di situ, itu tidak akan pernah dianggap oleh si perempuan ini. Karena kesan yang paling luar biasa itu memang ketika si laki-laki ini membawakan ayam kepada si perempuan ini. Si perempuan hanya dari situ dia akan tahu bagaimana keseriusan dari si laki-laki ini. Dan itu juga untuk membuktikan bagaimana kekuatan dari perasaan cintanya si laki-laki ini kepada si perempuan ini. Dan ngumbuk ini teman-teman semua terjadi 2 kali selama bulan puasa ini. Yang pertama, memasuki bulan puasa itu kita ngumbuk atau kita memberikan ayam kepada si pujaan hati kita. Semakin banyak semakin kuat, maka itulah bukti bahwa cinta yang saya persembahkan untuk si perempuan ini serius dan kuat. Nah, ngumbuk yang kedua adalah ketika memasuki akhir dari puasa. Di situ pemuda juga harus memberikan sesuatu kepada si perempuan ini, atau harus dia ngumbuk sesuatu kepada perempuan ini. Apa bentuknya di akhir bulan puasa ini? Bentuknya di situ adalah wewangian, misalnya parfum, sabun, atau alat-alat kecantikan. Tapi umumnya kita berikan, si pemuda memberikan kepada perempuan adalah sabun mandi. Nah, kenapa sabun mandi, teman-teman semuanya? Kenapa tidak yang lain? Karena hanya sabun mandi ini yang bisa dibagi-bagi. Sabun mandi ini dibagi-bagi sekali lagi ke warga setempat atau ke keluarga. Nah, di situ juga nanti untuk membuktikan juga bahwa selembut dan sewangi apa perasaan si pemuda ini kepada si wanita ini. Kalau di awal si perempuan ingin membuktikan bagaimana keseriusan dan kekuatan cinta dari si laki-laki ini, maka di akhir puasa juga, di akhir bulan puasa membuktikan selembut dan sewangi apa perasaan laki-laki ini kepada si perempuan ini. Dan jumlah sabun yang kita berikan, ini tradisi dan kepercayaan di sana, harus berjumlah ganjil teman-teman, tidak boleh genap. Kepercayaan orang sana, kalau kita memberikan sabun, misalnya sabun mandi dengan jumlah yang genap, ini hubungan kita tidak akan lama. Nah, ini uniknya. Jadi harus kita memberikan dengan jumlah yang ganjil. Jumlah dari sabun ini adalah jumlah dari keluarga yang si perempuan ini miliki. Misalnya ada 100 keluarganya di desa itu, 100 kita harus berikan. Kalau 200 kita berikan. Kalau 1000 kita harus berikan. Tapi sekali lagi dengan jumlah yang ganjil. Misalnya jumlah keluarganya 1000, harus kita ganjilkan jumlah itu.
agar hubungan kita lama. Dan misalnya kalau ingin memutuskan memutuskan hubungan dengan cewek ini, cukup saja memberikan sabun misalnya 12 jumlah genap. Berarti si perempuan ini nanti beranggapan kepada si laki-laki ini memang hubungannya itu ya sebatas hanya pacaran saja, tidak serius. Tapi kalau laki-laki yang serius, sekali lagi dia akan memberikan dengan jumlah sebanyak keluarga yang si perempuan punya dengan jumlah yang ganjil. Nah, ini sekali lagi hanya terjadi di Desa Marong, teman-teman semua, desa yang sangat unik sekali, dan ini perlu saya sampaikan, perlu saya ceritakan kepada teman-teman semuanya sebagai bahan perenungan. Atau mungkin bagi teman-teman yang tahu makna dari ngumbuk ini, silakan nanti teman-teman komen di kolom komentar di channel ini. Di samping itu banyak hal teman-teman yang ingin saya ceritakan sebenarnya tentang desa yang unik ini, tapi ini adalah requestan dari salah satu teman saya yang ada di kolom komentar, ingin diceritakan sebenarnya maknanya bagaimana. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, adene arak ya antemu si anak jari. Jadi kalau ada hal yang perlu ditambahkan dalam tradisi ini juga silakan teman-teman komen juga di kolom komentar, dan kalau ada hal yang ingin kita ceritakan bersama juga silakan. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, sekali lagi support saya dengan cara tekan subscribe, tekan loncengnya juga, silahkan di like, silahkan di komen, karena subscribe itu gratis teman-teman. Biar saya lebih semangat untuk bercerita di sini tentang, kita mulai tentang kisah dan cerita yang ada di Lombok ini, dan kedepannya mungkin kita akan berbicara dan bercerita tentang cerita-cerita dari Nusantara, karena ini ceritanya unik sekali, ya mungkin ada kaitannya dengan Lombok ini. Jadi untuk sementara itu dulu cerita dari saya. Ini cerita yang sangat menarik sekali teman-teman untuk kita renungi bersama, karena tidak ada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur kita atau pendahulu kita kalau tidak sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang nilai dan maknanya luar biasa sekali. Besok kita akan bercerita tentang ada satu hal yang unik sekali, yang satu bahasa yang sampai dengan detik ini saya belum menemukan bahasa itu. Jadi kita akan bicara nanti untuk cerita berikutnya. Jadi itu saja untuk sementara dari Junipro, teman-teman semua. Sekali lagi dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share kalau ini memang bermanfaat, agar tidak hanya teman-teman saja yang tahu tentang cerita ini, keluarga juga tahu. Jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga sholat teman-teman semua, jaga silaturahmi. Karena hanya dengan itu kita bisa lalui COVID-19 ini dengan kemenangan. Jadi itu saja dari saya, dari Junipro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.